Selamat datang di kisah viral yang mengguncang dunia. TKW Indonesia, yang merantau ke Arab demi memperbaiki nasib, ternyata harus menghadapi kenyataan pahit ketika majikannya membuat permintaan yang tidak masuk akal. Majikan yang tampaknya kaya raya dan penuh dengan janji manis, malah memberikan tuntutan yang mustahil diterima. Dapatkah TKW ini menerima kenyataan dan memilih jalan hidupnya yang penuh tantangan? Jangan lewatkan kisah penuh drama ini. Kamera Film jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk terus mengikuti kisah-kisah menarik lainnya. Balon ucapan tinggalkan komentar dan sebutkan kota asal kamu di kolom komentar. Di sebuah desa kecil yang terletak di pelosok Indonesia, hidup seorang gadis bernama Nita. Kehidupannya sederhana, penuh dengan kerja keras, dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya yang hidup dalam keterbatasan. Sejak kecil, Nita telah merasakan betapa sulitnya hidup dengan segala keterbatasan. Ayahnya seorang petani yang hanya bisa bertani di lahan sempit, sedangkan ibunya bekerja keras di rumah untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Setiap hari, Nita bangun sebelum matahari terbit dan membantu ibunya menyiapkan sarapan dan pekerjaan rumah. Dia juga sering membantu ayahnya di ladang, menyiram tanaman, dan memanen hasil pertanian yang jarang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun keluarga mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan, Nita selalu berusaha untuk tetap tersenyum dan melihat sisi positif dari setiap hal kecil yang ada. Namun, meskipun mereka bekerja keras, tak jarang Nita melihat ibunya mengeluh tentang betapa sulitnya mereka menghidupi keluarga. Beberapa kali, Nita mendengar percakapan orang dewasa di desanya yang berkata bahwa tak ada harapan bagi keluarga miskin seperti mereka. Banyak orang yang menyarankan untuk merantau ke kota atau bahkan ke luar negeri jika ingin mengubah nasib. Pada suatu malam yang penuh bintang, saat duduk di depan rumah kecil mereka, Nita mengungkapkan kepada ibunya sebuah keputusan besar. "Ibu, aku ingin merantau ke luar negeri. Aku ingin membantu kalian, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita semua," kata Nita dengan penuh tekad. Ibunya terdiam, tatapannya penuh dengan kekhawatiran. Dia tahu betul bahwa keputusan seperti itu bukanlah hal yang mudah, tetapi dia juga tahu bahwa anaknya memiliki tekad yang besar. Setelah lama berpikir, ibunya akhirnya mengangguk, dengan berat hati melepaskan Nita pergi. Di usianya yang masih muda, Nita berangkat ke Arab Saudi, mengikuti jejak banyak wanita Indonesia lainnya yang menjadi TKW. Perjalanan jauh dan melelahkan itu membuat Nita merasakan campuran antara harapan dan kecemasan. Dia tahu bahwa di tanah orang, banyak tantangan yang menanti, tetapi dia juga bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Sesampainya di Arab Saudi, Nita disambut oleh agen tenaga kerja yang membawanya ke rumah majikannya, seorang pria bernama Emir Faisal, yang tampaknya merupakan sosok pengusaha kaya raya dengan rumah megah dan fasilitas yang mewah. Faisal menyambut Nita dengan senyuman ramah dan menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Dia diberi kamar kecil di sudut rumah, namun Nita merasa sangat terkejut dengan kemewahan yang ada di sekelilingnya. Rumah itu besar dan megah, dengan taman yang luas dan kolam renang di belakangnya. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan indah, sementara perabotan rumah tangga tampak sangat mahal. Nita merasa terpesona dengan semuanya, tetapi juga sedikit cemas. Tugasnya sebagai pembantu rumah tangga adalah menjaga kebersihan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan merawat anak-anak majikan. Hari pertama bekerja, Nita merasa canggung dan tidak terbiasa dengan kebiasaan orang-orang di sini. Majikan dan keluarganya tampak sangat ramah, tetapi Nita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Faisal, sang majikan, tampak berbeda dari kebanyakan orang yang pernah dia temui. Dia adalah pria yang sangat tampan, memiliki karisma yang kuat, dan seolah bisa membuat siapapun merasa nyaman. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Nita merasa sedikit tidak tenang. Selama minggu-minggu pertama, Nita mencoba untuk beradaptasi dengan kehidupannya yang baru. Setiap hari, dia bangun pagi-pagi sekali untuk memulai pekerjaannya. Faisal selalu memberikan perhatian lebih pada Nita, bertanya tentang kesehatannya, menanyakan bagaimana ia merasa bekerja di rumahnya. Nita merasa dihargai, meskipun di balik hatinya ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Di satu sisi, dia merasa bersyukur bisa bekerja di rumah yang begitu mewah dan menerima gaji yang tinggi, tetapi di sisi lain, dia juga merasa terisolasi dan rindu akan rumahnya. Suatu hari, setelah selesai membersihkan ruang makan,
Nita diminta untuk menemani Faisal ke kantor. Faisal menjelaskan bahwa dia ingin Nita menemani untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah. Mereka berdua pergi ke kantor Faisal, yang terletak di bagian kota yang lebih ramai. Faisal terlihat sibuk mengurus berbagai hal, namun dia masih sempat memberi perhatian pada Nita. Mereka berbicara sepanjang perjalanan, dan Faisal tampak sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Nita, tentang keluarganya, tentang hidupnya di Indonesia. Setelah beberapa waktu, perhatian Faisal semakin terasa lebih intens. Dia mulai mengundang Nita untuk makan malam bersama keluarga, memberikan hadiah-hadiah kecil, dan memperlakukan Nita dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan dengan pembantu rumah tangga lainnya. Nita merasa bingung, tetapi di sisi lain, dia juga merasa senang dengan perhatian yang diberikan. Suatu malam, setelah makan malam, Faisal mengajak Nita berbicara empat mata di ruang tamu. "Bagaimana rasanya bekerja di sini, Nita? Apakah kamu merasa nyaman?" tanya Faisal dengan nada lembut. Nita hanya mengangguk, merasa sedikit canggung. "Aku tahu kamu pasti rindu rumah," lanjut Faisal. "Tapi kamu akan nyaman di sini. Aku akan memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu." Kata-kata itu terasa begitu menyentuh hati Nita. Dia ingin percaya, dia ingin merasakan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Namun, di balik senyum manis Faisal, ada sesuatu yang mengusik perasaannya. Apakah ini semua benar-benar hanya tentang pekerjaan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi antara mereka? Tak lama kemudian, hubungan mereka mulai berkembang dengan cara yang tak terduga. Faisal mulai menunjukkan perhatian lebih terhadap Nita, memberikan pujian yang semakin intens, dan membuat Nita merasa sangat dihargai. Namun, hal itu juga membuat Nita merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ia merasa terjebak antara harapan hidup yang lebih baik dan perasaan cemas terhadap apa yang mungkin terjadi di masa depan. Hari-hari berlalu, dan Nita semakin terbiasa dengan kehidupannya di rumah megah itu. Meskipun terkadang ada rasa rindu yang mendalam terhadap keluarganya di Indonesia, ia tetap berusaha untuk tetap tegar dan bekerja sebaik mungkin. Faisal terus memberikan perhatian padanya, dan di dalam hati, Nita mulai merasakan perasaan yang sulit diungkapkan. Perasaan yang lebih dari sekadar rasa terima kasih terhadap majikannya. Namun, satu pertanyaan besar terus mengganggu pikirannya. Apa sebenarnya yang diinginkan Faisal darinya? Apa yang akan terjadi jika perasaan ini terus berkembang? Kehidupan di Arab Saudi yang semula terasa asing bagi Nita mulai terasa sedikit lebih nyaman setelah beberapa bulan bekerja di rumah Faisal. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari matahari terbit, memulai harinya dengan membersihkan rumah megah itu, merapikan kamar tidur dan ruang makan yang selalu terlihat rapi dan teratur. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, menyiapkan makanan untuk keluarga Faisal, yang selalu disajikan dengan kemewahan yang belum pernah dia alami di Indonesia. Faisal, majikan yang awalnya tampak sebagai pria biasa, kini perlahan mulai terlihat berbeda di mata Nita. Ia bukan hanya seorang majikan yang baik, namun juga seorang pria yang sangat memperhatikan dirinya. Setiap kali Nita merasa lelah atau kesulitan dalam pekerjaannya, Faisal selalu ada untuk memberi semangat. Tak jarang Faisal mengajak Nita berbicara dalam waktu-waktu tertentu, bertanya tentang kesehatannya, atau sekadar berbicara tentang hal-hal kecil dalam hidupnya. Nita merasa bingung, karena meskipun ia tahu bahwa ia hanyalah seorang pembantu rumah tangga, ia tak bisa menahan perasaan senang dengan perhatian Faisal. Rasa terima kasih dan penghargaan untuk kebaikannya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, meski Nita tak ingin mengakuinya. Perasaan itu datang begitu saja, dan setiap kali Faisal mengajaknya berbicara atau menatapnya dengan penuh perhatian, hatinya berdegup kencang. Namun, perasaan itu membuatnya merasa cemas. Dia tahu, hubungan semacam itu tidak boleh terjadi. Nita mengingat pesan ibunya sebelum ia berangkat merantau. Jaga dirimu, Nita. Jangan biarkan perasaanmu mengaburkan tujuanmu. Kau datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk jatuh cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, kata-kata ibunya mulai memudar, terhanyut oleh perhatian dan kelembutan Faisal. Pada suatu malam yang tenang, setelah makan malam bersama keluarga Faisal, Nita diminta untuk menemani Faisal berbicara di ruang kerjanya. Suasana rumah saat itu sangat sepi, hanya ada mereka berdua di ruang tamu besar dengan penerangan lembut yang menerangi wajah mereka. Faisal duduk di sofa besar, sementara Nita berdiri di dekat meja,
bingung dan cemas tentang apa yang akan terjadi. "Nita, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting," kata Faisal, suaranya lebih serius dari biasanya. Nita mengangguk dengan cemas, merasa ada sesuatu yang tak biasa dalam nada suaranya. "Tentu, Tuan Faisal. Ada yang bisa saya bantu?" Faisal menghela napas panjang sebelum akhirnya menatap Nita dengan tatapan yang penuh arti. "Aku tahu hidupmu di sini tidak mudah, dan aku ingin membuat segalanya lebih baik untukmu," kata Faisal dengan lembut. "Aku ingin menikahimu, Nita." Kata-kata itu membuat jantung Nita berhenti sejenak. Ia terkejut, kebingungannya terlihat jelas di wajahnya. "Tuan Faisal, tapi saya tidak tahu apa yang Anda maksud." Saya hanya bekerja di sini." Faisal tersenyum, menggerakkan tangan untuk menenangkan Nita. Tidak seperti itu. Aku sudah menganggapmu lebih dari sekadar pembantu. Aku ingin memberikan hidup yang lebih baik untukmu. Aku ingin kita bersama." Nita merasa bingung. Apakah Faisal serius dengan kata-katanya? Bukankah dia sudah memiliki keluarga? Kenapa dia menginginkan Nita begitu saja, tanpa alasan jelas? "Tapi, kami tidak bisa menikah. Saya hanya seorang pembantu." Faisal mengangkat tangan untuk menghentikan perkataan Nita. "Aku tahu itu, Nita. Aku tahu kita tidak bisa menikah secara resmi, tapi aku akan memberikan hidup yang sangat baik untukmu. Aku akan memberimu rumah, kekayaan, dan kebahagiaan. Aku akan memberimu segala yang kau impikan, kecuali satu hal." Nita merasa bingung dengan kata-kata itu. Apa maksud Tuan Faisal? Faisal menatapnya dalam-dalam, seakan mencari tahu apakah Nita bisa menerima apa yang akan dia katakan. "Aku ingin kamu memberiku anak, Nita. Aku ingin kita memiliki anak bersama, tetapi kita tidak akan menikah secara sah." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar Nita. Dia merasa terkejut, kebingungannya semakin besar. "Tuan Faisal, tapi, kenapa tidak menikah secara sah?" tanyanya, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Faisal tetap tenang, menghela napas, dan memandang Nita dengan tatapan penuh harapan. "Aku ingin kita tetap hidup seperti sekarang, Nita. Kita tidak perlu pernikahan yang sah di mata hukum. Aku akan memberimu kebahagiaan yang tak terbayangkan. Rumah mewah, mobil, uang, semua yang kau butuhkan. Tapi, aku ingin kita hidup terpisah dari dunia luar. Aku ingin hubungan ini tetap tersembunyi." Nita terdiam, otaknya berputar cepat mencoba mencerna apa yang baru saja Faisal katakan. Hidup dalam kemewahan dan segala kenyamanan, tetapi terisolasi dari dunia luar, tanpa ikatan yang sah, seolah-olah semua yang telah dia impikan seumur hidupnya ada di depan matanya, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. "Jadi, saya harus memberikan anak kepada Tuan Faisal, tetapi tanpa ikatan pernikahan resmi?" tanya Nita, memastikan apa yang baru saja dia dengar. Faisal mengangguk. "Ya, aku akan menjaga dan memberimu semua yang kau butuhkan. Kamu akan hidup dalam istana yang penuh kemewahan, tapi kita akan tetap terisolasi dari dunia luar. Tak ada yang akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kita." Nita merasa tertekan. Ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan, tetapi juga sangat membingungkan. Apa yang harus dia lakukan? Ini adalah kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, namun dengan harga yang harus dibayar, hidup dalam rahasia dan tanpa pengakuan. Malam itu, Nita pulang ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi hatinya berdebar-debar, tak tahu harus memilih apa. Mimpinya tentang hidup yang lebih baik ini bergantung pada sebuah keputusan besar. Bagaimana jika dia menerima tawaran itu? Apa yang akan terjadi pada dirinya dan masa depannya? Dalam kesunyian kamar tidurnya yang besar, Nita duduk di tepi tempat tidur, menggenggam erat tangan. Dia merasa seperti terjebak dalam sangkar emas. Sebuah kehidupan mewah yang bisa ia raih, tetapi dengan kehilangan kebebasan dan harga dirinya. Keputusan ini akan menentukan segalanya. Keputusan Nita untuk menerima tawaran Faisal telah mengubah segalanya dalam hidupnya. Begitu ia memutuskan untuk tinggal di istana dan menjalani kehidupan penuh kemewahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, ia menyadari bahwa dunia yang ia masuki bukanlah dunia yang biasa. Bagi banyak orang,
Tawaran seperti ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, sebuah hidup penuh dengan kekayaan, kenyamanan, dan kebebasan materi. Namun bagi Nita, kenyataan itu jauh lebih kompleks daripada sekadar hidup dalam kemewahan. Istana yang Faisal berikan kepadanya bukan sekadar rumah besar, melainkan sebuah kerajaan pribadi yang tersembunyi dari dunia luar. Pintu-pintu besar yang terbuat dari kayu ukiran antik, langit-langit tinggi dengan lampu kristal berkilauan, dan kamar tidur yang dilengkapi dengan semua fasilitas modern, seakan memberi Nita hidup yang tidak pernah ia bayangkan. Tapi di balik segala kemewahan itu, Nita merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang lebih dari sekadar harta. Faisal tidak hanya memberinya kemewahan dan fasilitas, tetapi juga memberi Nita kebebasan yang terbatas. Nita diberikan kebebasan untuk berbelanja, menikmati makanan mewah, dan bahkan mengundang teman-teman untuk berkunjung. Namun, semua itu hanya bisa dilakukan di dalam batas-batas istana. Dia tidak boleh keluar tanpa izin, dan dunia luar terasa semakin jauh dari jangkauannya. Ketika Nita pertama kali keluar untuk berbelanja, ia merasa cemas melihat betapa sedikitnya orang yang mengenalnya. Semua orang di luar hanya mengenal Faisal dan keluarganya yang tampak sempurna di mata publik. Sementara dirinya, Nita, hanya ada di balik dinding-dinding tinggi yang membatasi pergerakannya. Seiring berjalannya waktu, Nita mulai merasa semakin terisolasi. Ia hanya bisa berhubungan dengan pengawal dan pelayan rumah, yang setiap hari melayani kebutuhan dan keinginannya. Namun, meskipun semua orang di sekitarnya tampak sangat sopan dan profesional, ia tidak pernah benar-benar merasa dekat dengan siapapun. Mereka hanya ada untuk menjalankan tugas mereka, dan Nita tahu bahwa hubungan mereka tidak lebih dari sekadar hubungan atasan dan bawahan. Faisal, meskipun memberinya kemewahan dan perhatian yang berlebihan, tetap menjaga jarak. Mereka hanya berbicara tentang hal-hal umum, makanan, cuaca, atau berita yang datang dari dunia luar. Faisal tidak pernah benar-benar membuka diri kepadanya. Hubungan mereka terasa seperti permainan sandiwara yang tidak berujung. Nita mulai bertanya-tanya, apakah Faisal benar-benar mencintainya, ataukah semua ini hanya sebuah kesepakatan untuk memenuhi hasrat pribadinya? 3 bulan setelah Nita menetap di istana, Faisal membawanya untuk bertemu dengan dunia luar dalam kapasitas yang terbatas. Mereka pergi ke restoran mewah, hanya untuk duduk di sudut ruangan yang terpencil, di mana tak ada seorang pun yang mengenali mereka. Nita merasa seperti berada dalam penjara emas, dikelilingi oleh kekayaan dan kemewahan, namun tidak pernah bisa menikmati kebebasan yang seharusnya ia miliki. Tidak ada kebebasan untuk bertemu teman-teman baru, tidak ada kebebasan untuk berhubungan dengan orang-orang yang dapat memberinya rasa persahabatan yang sejati. Semua yang ada di hidupnya hanya Faisal dan pengawalnya, yang selalu berjaga di setiap sudut istana. Namun, hidupnya yang terisolasi itu mulai berubah saat seorang pengawal muda bernama Karim mulai menarik perhatian Nita. Karim adalah seorang pria tampan, yang bekerja sebagai pengawal pribadi Faisal. Ia selalu berada di dekat Nita, siap menjaga dan melindunginya dari segala bahaya. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang Karim. Ia bukan hanya seorang pengawal, tetapi juga pria yang sangat perhatian. Setiap kali Nita merasa kesepian atau tertekan, Karim selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, harapan, dan impian. Meskipun hubungan mereka terbatas oleh status sosial, Nita merasakan ikatan emosional yang kuat dengan Karim. Karim, meskipun tahu bahwa hubungan antara pengawal dan majikan adalah sesuatu yang tabu, tetap setia menemani Nita dalam kesendiriannya. Ia mulai mengungkapkan perasaan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Suatu malam, setelah makan malam yang sepi dan hanya ada mereka berdua di ruang tamu istana, Karim akhirnya berbicara. "Nita," ujar Karim dengan suara lembut, "aku tahu kita tidak bisa bersama seperti yang kau harapkan, tapi aku tidak bisa menahan perasaanku. Kamu sangat berarti bagiku." Nita terkejut dengan pengakuan itu. Ia merasa cemas, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan kehangatan yang tumbuh dalam hatinya. Karim telah menjadi teman sejatinya di istana, seseorang yang bisa dia percayai dan bergantung padanya. Namun, ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa berkembang lebih jauh. Faisal akan tahu, dan itu akan berakhir dengan konsekuensi yang tidak bisa ia bayangkan. "Karim," jawab Nita, "aku juga merasa nyaman bersamamu, tapi kita tidak bisa seperti itu." Faisal, dia akan tahu,
dan kita berdua akan terjebak dalam masalah besar. Karim menatap Nita dengan tatapan penuh harapan. Aku tahu, Nita. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Kita hanya bisa bertemu seperti ini, dalam keheningan malam, tanpa ada yang tahu. Malam-malam berikutnya, Karim semakin sering datang untuk berbicara dengan Nita di ruang tamu istana, saat Faisal sibuk dengan urusan bisnisnya. Meskipun mereka tidak bisa bersama secara terbuka, mereka merasa seperti dua jiwa yang saling mencari pengertian di dunia yang penuh dengan kebohongan dan rahasia. Mereka harus berhati-hati, selalu menghindari Faisal dan para pengawal lainnya, seperti kucing yang sedang bermain di kegelapan, mencoba menghindari cahaya yang bisa membongkar rahasia mereka. Namun, semakin lama hubungan mereka berkembang, semakin sulit bagi Nita untuk menahan diri. Ia merasa semakin terperangkap di antara dua dunia. Dunia mewah yang diberikan oleh Faisal dan dunia kebebasan yang ia rasakan bersama Karim. Hati Nita terbelah, antara rasa cinta yang tak bisa ia ungkapkan dan rasa tanggung jawab yang ia rasakan terhadap Faisal. Setiap malam, saat Nita terbaring di tempat tidurnya yang besar dan sepi, pikirannya selalu berkelana. Ia merasa seperti berada dalam sangkar emas, dikelilingi oleh kemewahan dan kekayaan, tetapi terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan rahasia dan kebohongan. Setiap kali ia mendengar langkah kaki Faisal yang perlahan mendekat ke kamar tidurnya, ia merasa cemas dan tak tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu bahwa hidupnya tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Suatu saat, ia harus memilih antara tetap hidup dalam kemewahan yang terbatas atau mengambil risiko untuk mencari kebebasan sejati, meskipun itu berarti harus menghadapi konsekuensi yang besar. Hari-hari yang berlalu di istana mewah Faisal mulai terasa semakin berat bagi Nita. Setelah beberapa bulan terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan kemewahan namun tertutup dari dunia luar, ia merasa seakan-akan dunia miliknya hanyalah sekadar ilusi. Istana besar tempatnya tinggal terasa seperti sebuah sangkar emas, dikelilingi oleh keindahan yang menipu, namun tanpa kebebasan untuk menikmati dunia nyata. Faisal, meskipun memberinya segala kenyamanan dan perhatian, tetap menjaga jarak. Keduanya hidup dalam hubungan yang sangat terbatas, seakan dunia luar tidak pernah ada, dan hanya ada mereka berdua, terisolasi dalam rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Namun, ada satu sosok yang selalu membuat Nita merasa sedikit lega di tengah kesendirian yang ia rasakan, Karim. Pengawal muda yang setia ini telah menjadi satu-satunya teman sejatinya di istana, satu-satunya orang yang benar-benar mengerti perasaannya. Meski status mereka berbeda jauh, Nita seorang wanita kaya yang hidup di istana, dan Karim seorang pengawal yang bekerja untuk majikannya. Mereka memiliki ikatan emosional yang tak bisa diabaikan. Karim adalah orang yang selalu ada ketika Nita membutuhkan seseorang untuk berbicara, seseorang untuk mengurangi kesepian yang menyelimutinya. Setiap malam setelah Faisal pergi berbisnis atau kembali ke ruang kerjanya, Karim akan datang ke ruang tamu istana, menemani Nita dengan obrolan ringan yang membawa kenyamanan. Meskipun mereka tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa lebih dari sekadar teman biasa, perasaan yang mereka rasakan sudah jauh melampaui itu. Ada ketegangan di antara mereka, sebuah rasa yang tak terucapkan, namun sangat jelas terasa. Suatu malam, setelah Faisal meninggalkan istana untuk beberapa hari untuk urusan bisnis di luar kota, Nita merasa ada kesempatan untuk berbicara lebih bebas dengan Karim. Tanpa ada yang mengawasi mereka, Nita dan Karim duduk di ruang tamu besar, menikmati segelas teh yang disiapkan oleh pelayan. Suasana istana yang biasanya sunyi kini terasa lebih sepi. Ada ketegangan yang tak terucapkan di udara. Karim. Suara Nita perlahan keluar, memecah keheningan malam itu. Apa yang akan terjadi pada kita? Aku merasa terperangkap dalam hidup ini. Semua yang aku inginkan ada di sini. Kemewahan, kekayaan, kenyamanan, tapi aku kehilangan diri sendiri. Karim menatapnya dengan penuh perhatian, lalu duduk lebih dekat, memberikan kenyamanan dalam keheningan yang ada. Aku tahu, Nita. Aku bisa melihatnya. Kamu tak pernah bahagia di sini. Kamu dipenjara dalam kemewahan yang seharusnya membuatmu bahagia, tetapi justru mengurungmu. Aku hanya ingin melihatmu bebas, melihatmu tersenyum. Nita menunduk, menahan air mata yang ingin keluar. Aku ingin bebas, Karim. Aku ingin bisa memilih jalanku sendiri, bukan hidup dalam bayang-bayang Faisal yang selalu memutuskan segalanya untukku. Aku ingin memilih siapa yang aku cintai, tanpa harus terikat pada aturan yang tak aku mengerti.
Karim mengulurkan tangannya, menyentuh lembut tangan Nita yang terletak di meja. Kamu berhak memilih, Nita. Kamu berhak mendapatkan kebahagiaanmu. Aku akan selalu ada untukmu, meskipun aku tahu hubungan ini tidak akan pernah disetujui. Nita merasakan kenyamanan dalam sentuhan itu. Ketulusan yang ada dalam diri Karim membuat hatinya berdegup kencang. Namun, di sisi lain, ada perasaan takut dan cemas. Mereka tidak bisa bersama, status mereka terlalu jauh berbeda, dan Faisal tentu tidak akan pernah menerima hubungan ini. Namun, meskipun demikian, rasa kasih sayang yang tumbuh antara mereka sulit untuk dibendung. Malam itu, mereka berbicara hingga larut malam. Tidak ada yang membicarakan Faisal, tidak ada yang membicarakan kehidupan mereka yang penuh dengan rahasia. Mereka hanya berbicara tentang impian mereka, tentang kehidupan yang bisa mereka jalani bersama jika dunia ini tidak terlalu kejam. Namun, mereka tahu bahwa itu semua hanya mimpi, sebuah kenyataan yang tidak akan pernah terwujud. Seiring berjalannya waktu, perasaan mereka semakin sulit untuk disembunyikan. Karim mulai menunjukkan perhatian yang lebih intens terhadap Nita, dan Nita pun tidak bisa lagi menahan perasaan yang semakin kuat padanya. Namun, mereka harus selalu berhati-hati. Setiap kali Faisal kembali ke istana, mereka harus berpura-pura tidak mengenal satu sama lain lebih dari sekadar hubungan atasan dan bawahan. Mereka harus menjaga jarak, meskipun hati mereka sudah saling terikat. Suatu malam, setelah beberapa minggu berlalu, Faisal kembali lebih awal dari perjalanan bisnisnya. Nita merasa cemas, tahu bahwa kebiasaannya berbicara dengan Karim akan segera diketahui. Namun, pada malam itu, Faisal datang dengan kabar yang mengejutkan. Nita, kata Faisal dengan suara serius, aku ingin kita pergi berlibur bersama. Aku ingin kamu lebih mengenal dunia luar, jauh dari istana ini. Aku rasa kamu butuh udara segar. Nita terkejut, namun tidak bisa menolak tawaran itu. Meskipun ia tahu ini adalah kesempatan untuk keluar dari kurungan istana, ia juga tahu bahwa liburan bersama Faisal akan membawa risiko besar bagi hubungan yang mulai berkembang antara dirinya dan Karim. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengikuti rencana Faisal. Keesokan harinya, mereka pergi ke sebuah resor di pantai yang terletak jauh dari kota. Faisal tampak sangat senang, namun Nita merasakan ketegangan yang semakin besar dalam dirinya. Ia merasa cemas setiap kali Karim tidak ada di dekatnya. Rasa rindunya terhadap Karim semakin mendalam, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mengungkapkan perasaan itu. Di depan Faisal, ia harus berpura-pura bahagia dan bersikap seperti seorang istri yang sangat bahagia dengan suaminya. Namun, beberapa hari di resor itu, Nita merasa semakin tertekan. Faisal semakin menunjukkan sisi dominannya, mengharapkan Nita untuk selalu berada di sisinya, selalu memenuhi keinginannya. Sementara itu, Nita merindukan kebebasan yang dulu ia miliki, kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri, untuk mencintai orang yang ia pilih tanpa rasa takut atau khawatir. Suatu malam di pantai, saat Faisal sedang tidur, Nita duduk sendirian di balkon kamar mereka, memandangi laut yang luas dan gelap. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Tanpa menoleh, Nita tahu siapa yang datang. Karim, bisik Nita, suaranya penuh dengan rindu yang tertahan. Karim berdiri di depan Nita, menatapnya dengan tatapan penuh perasaan. Aku tidak bisa menahan diri lagi, Nita. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak peduli apa yang terjadi, aku hanya ingin bersamamu, kata Karim dengan suara yang penuh ketegasan. Nita menatap Karim, hatinya bergejolak. Perasaan itu sudah terlalu kuat untuk disembunyikan lebih lama. Karim, kita tidak bisa seperti ini. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku terjebak dalam dua dunia yang tidak bisa aku pilih. Karim mendekat, mengambil tangan Nita dengan lembut. Kita hanya memiliki satu pilihan, Nita. Kita harus melawan semua ini, melawan kehidupan yang memenjarakan kita. Kita berhak memilih kebahagiaan kita, bukan? Malam itu, mereka berdua berbicara panjang lebar tentang masa depan mereka, tentang kehidupan yang ingin mereka jalani. Namun, mereka tahu bahwa setiap keputusan yang mereka buat akan mengubah hidup mereka selamanya. Nita merasa bingung dan cemas, tetapi ada satu hal yang pasti, perasaan antara dia dan Karim tak bisa dipadamkan.
Perasaan itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan rahasia ini. Namun, mereka tidak punya banyak waktu. Faisal akan segera kembali, dan mereka harus berpura-pura seperti biasa. Kehidupan mereka akan selalu berputar dalam kebohongan yang terus-menerus mereka jaga. Tapi dalam hati mereka, ada harapan kecil bahwa suatu hari nanti, mereka akan bisa bebas untuk memilih hidup mereka sendiri. Waktu berlalu dengan cepat di istana megah Faisal. Nita sudah semakin merasa terperangkap dalam kehidupan yang tampaknya penuh dengan segala kemewahan, tetapi justru semakin menyesakan. Faisal selalu memperlakukannya dengan penuh perhatian, memberikan segala yang ia butuhkan, pakaian mewah, makanan lezat, kendaraan pribadi, bahkan kecantikan dan kenyamanan istana yang tiada duanya. Namun, semakin lama, semakin terasa bahwa kemewahan itu justru membuatnya terperangkap dalam sangkar emas yang membatasi kebebasan dan kebahagiaannya. Kehidupan Nita menjadi semakin terisolasi. Faisal, meskipun selalu berusaha untuk terlihat sempurna di hadapan dunia, seringkali memperlakukannya dengan cara yang dingin, seolah mereka hanyalah bagian dari sebuah permainan sandiwara besar yang harus dijalani. Nita merasa dipisahkan dari dunia luar, hanya bisa mengamati dari balik jendela kaca yang menghalangi pandangannya. Dunia luar yang dulu begitu dekat kini terasa jauh, seolah-olah ada tembok besar yang memisahkannya dari kebebasan yang ia rindukan. Suatu malam, saat Nita duduk sendiri di ruang tamu besar, menikmati teh hangat sambil menatap langit yang gelap di luar, pikirannya berlarian. Setiap hari, ia hidup di bawah bayang-bayang kehidupan yang tampaknya sempurna, namun ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Ia kehilangan jati dirinya dalam kemewahan ini, dan semakin merindukan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, Karim. Karim, pengawal yang selalu setia menemani Nita di tengah kesepiannya, telah menjadi bagian yang sangat penting dalam hidupnya. Meskipun mereka tahu bahwa hubungan mereka sangat terlarang, mereka tidak bisa menahan perasaan yang terus berkembang di antara mereka. Setiap kali Faisal pergi, Karim selalu datang untuk menemaninya, berbicara, dan memberikan perhatian yang Nita sangat butuhkan. Mereka saling berbagi kisah, tawa, dan kadang-kadang, kesedihan. Tanpa Karim, Nita merasa sangat kesepian, terjebak dalam dunia yang tidak pernah ia pilih. Namun, Nita tahu bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini. Suatu saat, Faisal pasti akan menyadari apa yang terjadi antara mereka, dan itu akan menghancurkan segalanya. Setiap kali mereka berdua saling bertemu, mereka harus menjaga jarak, berpura-pura seperti tidak ada apa-apa. Nita merasa terbeban oleh rasa bersalah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi. Pada suatu malam yang sunyi, Nita memutuskan untuk berbicara dengan Karim. Mereka bertemu di ruang tamu istana, di tempat yang sama di mana mereka sering berbicara saat Faisal tidak ada. Karim duduk di hadapannya, wajahnya penuh dengan perhatian. "Nita," kata Karim dengan suara lembut, "aku tahu kita tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak ingin melihatmu terus terperangkap dalam kebohongan ini. Aku ingin kita bebas, tetapi aku tahu itu tidak mudah." Nita menatap Karim, hatinya berdebar. "Aku tahu, Karim. Aku juga ingin bebas. Aku ingin bisa hidup dengan pilihan-pilihanku sendiri, tanpa harus terus bersembunyi dan berpura-pura. Tapi aku merasa terjebak dalam hidup ini. Faisal memberikan segala yang aku inginkan, tetapi aku kehilangan diriku sendiri." Karim menghela napas panjang, lalu meraih tangan Nita. "Aku tahu kamu berhak lebih dari ini, Nita. Kamu berhak untuk memilih bahagiamu. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Ini bukan kehidupan yang kamu inginkan, dan aku tidak ingin kamu merasa seperti ini selamanya." Nita merasakan kehangatan dari sentuhan tangan Karim, tetapi di sisi lain, ia merasa takut. Takut akan apa yang akan terjadi jika hubungan mereka diketahui, takut akan konsekuensi yang harus mereka hadapi jika mereka memilih untuk keluar dari bayang-bayang kehidupan yang Faisal tentukan. "Tapi apa yang harus kita lakukan, Karim?" tanya Nita dengan suara gemetar. "Faisal akan tahu, dan kita akan terjebak dalam masalah besar. Aku tidak bisa mengorbankan semuanya hanya untuk kebahagiaan kita." Karim menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, Nita. Suatu saat, kita harus memilih untuk hidup dengan jujur,
meskipun itu berarti kita harus menghadapi segala konsekuensinya. Malam itu, Nita merasa hatinya semakin berat. Ia ingin hidup dengan bebas. Tetapi ia juga tahu bahwa keputusan untuk melawan kehidupan yang telah diberikan kepadanya akan membawa risiko yang besar. Namun, perasaan yang tumbuh di antara dirinya dan Karim tidak bisa dibendung lagi. Mereka berdua sudah terlalu jauh terikat. Dan meskipun mereka tahu bahwa dunia mereka tidak akan pernah sama, mereka merasa bahwa mereka harus membuat keputusan besar. Keesokan harinya, Faisal kembali dari perjalanannya, dan suasana istana kembali seperti biasa. Nita harus berpura-pura bahagia, melayani Faisal dengan senyum manis dan berbicara dengan cara yang sopan. Meskipun di dalam hatinya, perasaan itu semakin menyakitkan. Setiap kali ia melihat Karim, ia merasa seakan ada beban berat di pundaknya, tetapi ia harus tetap menjaga jarak. Hari demi hari, Nita merasa semakin terjebak. Ia mulai merindukan kehidupan yang dulu ia impikan, hidup yang penuh dengan kebebasan, cinta, dan kebahagiaan yang sejati. Namun, ia tahu bahwa untuk mencapai itu, ia harus mengorbankan segala yang telah ia terima di istana ini. Setiap kali ia berbicara dengan Karim, hatinya berdebar-debar, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam rahasia. Pada suatu malam, saat Nita berada di kamarnya, ia menerima pesan dari Karim. Pesan itu hanya berisi beberapa kata, "Aku akan pergi, Nita. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mencintaimu, tetapi aku tidak bisa mengorbankan hidupku untuk terus bersembunyi." Nita terkejut membaca pesan itu. Hatinya terasa hancur. Ia tidak ingin Karim pergi, tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup seperti ini. Mereka tidak bisa terus bersembunyi dari dunia, tidak bisa terus hidup dalam kebohongan yang mereka ciptakan. Malam itu, Nita menangis dalam kesendirian. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya, tetapi ia tidak tahu apakah ia siap untuk mengambil langkah yang begitu besar. Ia merindukan kebahagiaan sejati, namun ia juga tahu bahwa hidupnya di istana ini sudah terlalu jauh dari kenyataan yang ia inginkan. Keesokan harinya, Nita memutuskan untuk bertemu dengan Karim di tempat yang sepi, jauh dari pengawasan Faisal. Mereka duduk bersama di sebuah taman kecil di belakang istana, berbicara dengan hati yang terbuka. "Karim," kata Nita dengan suara penuh kesedihan, "aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku juga mencintaimu." Karim menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Nita, aku tahu kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu terjebak dalam kehidupan yang membuatmu sengsara. Kita harus memilih kebahagiaan kita, meskipun itu berarti kita harus menghadapinya bersama." Mereka saling berpandangan, dan dalam hati mereka tahu bahwa keputusan besar harus diambil. Kehidupan mereka yang penuh dengan rahasia dan kebohongan akan segera berubah, tetapi mereka harus siap untuk menghadapi dunia dengan keberanian dan kejujuran. Setelah pertemuan itu, Nita merasa hatinya sedikit lebih ringan, meski masih penuh dengan keraguan. Keputusan yang ada di hadapannya begitu besar dan penuh dengan konsekuensi. Dunia yang ia kenal selama ini, dunia yang penuh dengan kemewahan dan rahasia, akhirnya terungkap sebagai ilusi yang memenjarakannya. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa hidup di dalam kebohongan tidak akan pernah memberinya kebahagiaan sejati. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan penuh ketidakpastian. Nita terus berjuang antara rasa tanggung jawab yang ia rasakan terhadap Faisal dan cinta yang tumbuh dalam dirinya untuk Karim. Dunia mereka semakin dekat dengan titik kritis. Tempat mereka harus memilih apakah akan terus hidup dalam kebohongan atau mengambil risiko untuk mencari kebebasan sejati, meskipun harus meninggalkan segala yang mereka miliki. Faisal, meskipun terlihat penuh perhatian dan kebaikan, semakin menunjukkan sisi kekuasaannya yang mengekang Nita. Ia semakin mencurigai adanya perubahan dalam sikap Nita dan mulai mempertanyakan kebiasaan Nita yang semakin berbeda. Setiap langkah Nita, setiap tatapan yang ia berikan pada Karim, seakan memperburuk keadaan. Namun, Nita merasa tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia tahu bahwa hidup seperti ini tak akan pernah memberinya kebahagiaan sejati. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Faisal sedang mempersiapkan perjalanannya keluar kota, Nita membuat keputusan besar. Ia menemui Karim di tempat yang sama di belakang istana, tempat mereka pertama kali saling berbicara dengan hati terbuka.
Dengan tekad yang kuat dan penuh keberanian, Nita berkata kepada Karim, "Aku siap, Karim. Aku siap untuk menghadapi dunia ini denganmu. Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku memilih hidup yang sejati, meskipun itu berarti kita harus menghadapi dunia dengan cara yang berbeda." Karim, yang sudah lama menunggu momen ini, menatap Nita dengan tatapan penuh kasih sayang dan kebanggaan. "Aku akan selalu mendukungmu, Nita. Kita akan berjalan bersama, apapun yang terjadi. Ini adalah hidup kita, dan kita harus memilih kebahagiaan kita sendiri." Dengan langkah yang mantap, mereka berdua melangkah ke depan, meninggalkan dunia yang penuh dengan rahasia dan kebohongan. Mereka tahu bahwa dunia yang baru menunggu mereka, sebuah dunia di mana mereka bisa mencintai tanpa rasa takut, hidup tanpa sekat, dan menjalani hidup dengan kejujuran dan keberanian. Mereka mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Nita dan Karim memilih untuk mencari kebahagiaan mereka, walaupun itu berarti harus melepas segala kenyamanan yang mereka miliki. Dan disitulah, di awal perjalanan baru mereka, Nita merasa akhirnya menemukan kebebasan sejati yang telah lama ia cari. Kebebasan untuk memilih, untuk mencintai, dan untuk hidup tanpa penyesalan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Nita, Karim, dan Faisal. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya memilih kebahagiaan sejati meskipun itu penuh dengan tantangan. Semua pilihan hidup membawa risiko, namun hanya dengan memilih keberanian dan kejujuran, kita bisa menemukan kedamaian dalam hati. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk berani menghadapi hidup dengan kepala tegak.